diambilnya nanti di bawah. Lagi. Dekat nih, yang dekat nih. Berapa diambilnya nanti? Mangki. Ayo teman-teman, hutan kota. Lestarikan hutan kota kita. Ayo. Mangki. Tidak jauh dari kota. Pan sudah ketemu dengan monyetnya. Nah, ini. Nah. Nah. Nih. Sedikit ya. Oh, om satu ya. Ayo. Ini sahabat Elza, anaknya. Ayo, yang belum. Ambil, yang belum. Ambil. Banyak. Nah, jangan berebut. Aku sambil merekam nggak nih? Nah, ini bapaknya monyet nih. Iya, saya bapaknya monyet. Nih. Oke, kita berada Iya. di hutan kota. Mantap, brother. Ngasih makan. Ayo, sayang. Nah, kita kasih ini. Ayo. Oke. Ayo, jangan berebut. Sus. Ayo. So sini ya, Wadoli. Hah? So sini ya. Biar di kesini. Nih. Bisa awak yang kesenon. Ini, ayo. Sini ya. Ayo. Nah, ada anak. Ayo. Ambil. Ini ambil. Ayo di belakang. Iya. Ambil. Ini bapaknya nih. Ayo makan ya. Ayo makan. Nih. Yuk, Ayo. ambil. Hei. Nih. Ayo. Ini. Ambil nih tuan nih. Ayo turun. Ayo turun. Tuh, Turun. ngasih ada. Siapa lagi nih yang belum nih? Ayo. Ih, Ayo, mantap. cepat, ambil. Yang Dilempar nak kasihkan coba kasih pegang pakai tangan itu. enggak. Nah, ayo. Siapa mau? Nah, Yuk. Ambil. Makasih. Terima kasih. ini ada lagi ya. Makasih. Langsung lagi mau. Banyak dia. Iya. Mana yang ada anak nih teh? Tuh, lari. Ya. Lari. Nih. Ya. Mundur ya. Biar Mama ya. biar dia. Papa satu papa nih. Aduh, malah jatuh ke atas. Ya, mau lagi tak? Ayo, siapa mau lagi? Nih. Oke. Siapa mau Kalian biar di sini ya kalian. Kalin sini. Biar di dekat ya. Biar di dekat ya. Nih. Jatuh Ya. filmnya. Ayo, Bang Budi. Ayo, kasih Induknya nih. teman-temannya. Pegang lah, terus dia monyet. Tak berani ya. Wow. Ini. Ayo, siapa mau? Nih. Itu di atas Yuk, atap kok. sambut di atas, sambut. Ayo, jangan malu-malu. Jatuh dari atas. Ini kan danau. Pengunjung danau. Danau aku itu danau Kaliwawu.
Kecil nih, yang kecil artis ini. Ayo jalan. Yang besar. Apa? Kayu waru. Ini pokok kayu wara. Kata orang Ketapang tuh. Kayu wara. Nah nih, katanya sih mau makan. Makan apa enggak tahu nih. Makan lah itu. Rak nggak makan, kita yang makan. Ya. Rak nggak makan, kita yang makan. Nah, sahabat Erza, di sini katanya namanya tuh Lubuk Akar Begantung. Nah, ini Sungai Pawan. Sungai Pawan tuh. Kita makan. Setelah kita memberi makan monyet, akhirnya kita makan juga. Kita juga yang makan. Berkeringat. Kerjakan monyet itu. Memang ya. Dalam memberi makan monyet itu jadi kita jadi monyet juga. Lapar jadinya. Sahabat Erza, ini salah satu dari sekian ribu sahabat Erza. Nih ada satu kawan kita sahabat Erza. Dia pecinta monyet. Tadi dia barusan kasih makan monyet. Monyet. Ya Pak Monyet sudah kasih makan. Manusia lagi makan nih. Kita lagi makan ya. Ayam. Kata orang Ketapang tuh apa benda nih? Ayam. Nah, ini ayam. Nah, nenek datuk ya. Maaf, permisi. Ada dukun di sini pun. Ada alam-alam yang tak bisa kita lihat. Permisi. Apa nak kau ini? Ini steher hutan kota kawan-kawan. Nama sejarahnya akar bergantung. Asik untuk piknik keluarga. Ya bolehlah, nggak jauh dari kota, hanya 1 kilo. Yuk kita makan, lanjut. Kalau ke sini jangan lupa bawa pisang. Nih bawa pisang. Karena monyetnya Karena banyak. monyet di sini banyak. Nah, rencana lembah. Mantap. Up. Sip. Kamu jual sikit, Bud. Ada parit kecilnya nak kau. Nyan mah parit kecil, non parit. Ada ketawa nak. Tim leader, hati-hati tim leader. Kalimantan. Kurma Kalimantan. Itu Pontianak. Anaknya. Apa? Palem. Aduh. Apa ya?
Tak bukan buat beli ni lipat 2 lipat 3 kalau pakai beli ni biayanya. Tapi kalau beton, kalau beton tu tak ada anak je. Langsung dicor. Paling kena anaknya tiang dia. Tiangnya pakai belian. Tiang masih bagus, tiang ni belian semua. Pokoknya malam ni nyaman. Mantap, lanjutkan. Nah, tuh lagi gendong. Jadi monyetnya. Pos pengamanan hutan kota. Kita explore ya taman-tamannya. Oh, jangan. Itu yang ada atap-atap. Yang mana, Pak? Itu bangunan-bangunan itu, pabrik itu. Rencana ni membuat pabrik apa sebenarnya, Bang? Teuka. Itu dah ada putih dah talisnya. Yang tadi itu baik dia dah dia lende ya. Oh. Oh, manjang. Dia tu cewek cowok, Pak. Cewek. Ah, manjang. Tina. Mana kelampiau? Kami ni mau cari kelampiau ni. Pisang mainkan. Mana kelampiaunya? Ya. Mana yang? Mana? Aduh. Gimana? Kelampiau tunggu saya. Aduh. Kau. Pisang siapkan. Adik kelampiau.
pelarinya sudah ngeluh. Udah teler dah. Dia sudah 5 kilo perjalanan tuh menyusuri hutan kota. Ya. Kota capek. Ah, kota mana enggak tahu gak nih? Minum dulu. Ya sudah teler dah. Memburu kelampiau. Kelampiau. Dikabarkan kelampiaunya lagi berkeliaran dan mengejar para pengunjung. Ya. Gunakan sebentar lagi dengan pemakaian Jangan dia. pisang. Rencananya di depan ini pawangnya kelampiau, sahabatnya. Makanya dia berlari-lari menghampiri kelampiau yang mengamuk para pengunjung. Wah, mana pisang ini, pisang? Buaya, tidaknya mana ini? Tidak nanya kelampiau suka dia. Kelampiau. Kelampiau takut gak tidak anak kelampiau nan? Ya. Takut masih takut kena hutan pada kelampiau. Oh. Tuh, mandal yang muncul, udah. Ngai mana? Mana bebeknya nih? Ada di belakang. Itu lari. Lari. Wih, ini ikan apa nih? Oh, hutan itu sangat gigi. Ini hutannya kayak di film-film horor nih. Nih. Oh, keren tuh. Suasananya sejuk. Ini pandan. Pohon pandan nih. Pohon pandan. Ya. Nih. Para pengunjung juga ada yang datang tuh. Masuk ke hutan. Pandan lah. Ah. Ini pandan ini. Bang. Keren. Ya. Ini hutannya nih, hutan pandan nih. Rupanya di hutan kota tuh ada hutan pandan juga ya. Aduh, sungguh mantap daerahku nih. Ada hutan pandannya besar-besar pohonnya nih. Ini ada pengunjung dari Mempawah, Sintang. Nah tuh, itu dari Pontianak tuh. Tuh ya. Ada juga dari Padang 12 di belakang. Ya. Aja deh. Ini bukan orang yang tawa, yang nyunting itu ketawa dah. Bagus. Baju kemana? Enak bang, nggak pakai sandal bang. Oh, sandal tinggal sana. Waduh, enak ya.
Mana kelampiau teh? Tidak dikejar kelampiau. Bawa kayu. Kelampiau tuh kelampiau tuh wah mantap hutan ini nih. Film horor itu cantik nih. Waduh, ada nipah. Ada hutan nipah juga di sini ya. Udah lengkap lah hutan kota ini. Cukup jauh. Waduh. Akhirnya ketemu juga. Ketemu juga. Ada bangunan. Waduh. Waduh, Itu bangunan apa itu? itu BSM itu. Aduh keren. Dinas Kehutanan Pos Pengamanan Hutan Kota. Ini, Kabupaten Ketapang. Pemerintah Kabupaten Ketapang, Dinas Kehutanan Pos Pengamanan Hutan Kota. Di mana? Ini ada orang-orang tidak tangan-tangan yang jahil tidak tanggung jawab ini. Pos-pos ditulis-tulis nih. Ini dia nih udah perjalanan itu 5 kilo. Ya, 5 kilo nih. ada. Kenapa? Rupanya di sini ada kota. Nih, Ada kota tersembunyi. ada kota disembunyi di balik hutan kota. Mana ya menara? Di balik hutan kota. Menara di mana ya menaranya? Inilah hutan kota tersembunyi di balik hutan kota. Sini. Enggak. Mimika itu di mana tuh ya? Itu di mana tuh ya? BSM. BSM Sungai Awan. Oh, senyawa. Sungai Awan itu. Sini apinya nanti jatuh. Oh. Ini YouTuber dari mana? Mana? Dari Singkawang. Dari Singkawang. Dia enggak jadi Imlek karena ada Yang belakang dari apa tuh pembatasan perbatasan skala. skala kecil karena udah zona merah. Saat ini aktivitasnya ya nggak ada aktivitas kosong. Dawat dulu anak aku Ki. Iya. Sahabat Erza, mari kita makan pisang karena pisangnya tidak habis. Kehutanan Pos Pengamanan Hutan Kota. Itu orang dari Padang 12. Ini teman-teman kita sudah dari dermaga ini. Tuh ngumpul semua. Aduh. Kita nyampe. Perjalanan sekitar 1 kilo. Berhubung lampiau sama monyet tidak ketemu, mari kita Ya, menikmati makan saja sendiri. pisang. Kita yang jadi Makan monyetnya. ya. Ini ada adek. Sahabat Ya. Erza. Ya. Tuh. Ya ini penjaga hutan kota nih. Ini. Ini. Aduh capek Tapi nyaman mancing sini nih. Padahal ada Jawa kata kita tadi kan. Hah? Ada Jawa. Jauh. Jagung aja mana berdiri sana tuh. Awak sini. Jauh. BSM tuh. BSM tuh udah jadi sarangan tuh. Sungai Awan tuh ke? BSM bang. Sungai Awan ke bukan? Iya. Kenapa tembus Sungai Awan dia ini ya? Masuk tak? Masuk lah. Oh, jadi menara Satu. dari di mana ya menara ya? 2. Menurut kawan-kawan di sini mantap. Nah, sahabat Erza, kita mau ziarah ke makam Pangeran Tai Ayam. Nah, agak berbukit, jadi kita jalan-jalan dan sini kayaknya ada juga makam-makam yang lain.
yang disebut juru kunci di makam Pangeran Tai Ayam. Nah, kita sedikit minta ulasan tentang sejarah, mungkin asal muasal pangeran tersebut bisa berada di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Pak, bisa Pak ceritakan sedikit terkait masalah Pangeran Ayam. Girigala ini seperti apa, Pak? Silsilahnya tuh. Iya, kita asalnya lah ya. Ah, Dirigala ini yang nama Sultan Dirigala itu anak Sultan Muhammad Aliuddin. berarti nama bapaknya Pangeran Girigala ini Sultan Muhammad Aliuddin. Sultan Muhammad Aliuddin. Muhammad Aliuddin. Tapi ini mohon maaf tidak ada kalau dari pemerintah Bapak cari ya. Ini dari yang berapa keturunan di tangan kami begitu Pak ya. Iya, Pak. Kena tidak masuk di dalam sejarah pemerintah, nantinya gimana untuk kedepannya ya bisa menambahkan Pak ya. Itu untuk sejarah di buku itu Pak ya. Iya. Harapan kami. Dan Sultan Dirigala ini sebenarnya sama bapak sama ibu dengan Sultan Jainuddin. Jainuddin. Beliau ini terkenal, Sultan Jainuddin ini ada sebab pernah menjabat di Tanjung Pura. Pernah menjabat di Tanjung Pura. Pernah menjabat di Tanjung Pura. Kedatangan menjabat di Tanjung Pura, baru datanglah tadi yang dinamakan Syekh Al-Qadri, Syekh Habib Husin yang ada tertulis di Tanjung Pura. Itu zaman-zaman itu ya. Karena Bapak Sultan Jainuddin ini yang namanya Sultan itu tadi yang saya sebut Muhammad Aliuddin. Itu Bapak itu merintahkan buat pusat pemerintahan tahun 16 kurang lebih gitu ya. Tapi kalau di kami tepat 1628. Beliau udah ngutus anaknya Sultan Jainuddin ke Tanjung Pura buat pusat pemerintahan. Sebelum maka berapa keturunan kami masih kawin ke Tanjung Pura. Oh, berarti kerajaan di Tanjung Pura itu ada kaitannya dengan pangeran ini, Girigala ini. Ya, itu. Cuman oleh karena orang baru tumpang tindih yang menjabat ke Tanjung Pura itu diutus zaman kerajaan, orang ini mundur. Maksud itu Yang mundur ini siapa Pak? Seperti tadi Sultan Dirigala ditarik oleh ramunya tadi, bapaknya Muhammad Aliuddin. Sebenarnya beliau itu tugasnya di Mempawah, Kerajaan Mempawah. Kerajaan Mempawah. Dia tuh asal muasalnya sebelum ke sini tuh dia misal katakanlah lahirnya tuh di mana Pak dia ini sebenarnya? Ini ya kalau saya tadi dah bicara sama uyuk saya Pak ya. Uyuk saya ngomong kena sambung lidah Raden Tapakai saya, Raden Anggon itu bapak saya. Jadi itu dititipkan, saya tak jumpa uyuk teh. Saya masih jumpa kai saya. Masih jumpa. Jadi kai saya yang nyampaikan ke saya. Jadi Pangeran Girigala ini dia lahirnya tuh atau asalnya tuh di negeri mana dia Pak? Ini orang Tigi ini lahirnya masih di Indralaya. Indralaya tuh India atau memang di sini? Memang di sini Indralaya, kerajaan. Memang berarti dia ini sebenarnya lahirnya di sini. Lahirnya sini. Tapi asal muasal misal mungkin bapaknya atau kakeknya atau datuknya tuh itu berasalnya dari negeri mana nih? Kan ada sebagian tuh mengklaim menganggap bahwa Pangeran Girigala ini adalah dari kerajaan misalnya di Brunei sana misalnya. Iya betul. Itu gimana Pak silsilahnya itu? Ini sebenarnya maka tadi ya orang yang mau cari nama pertama dari Brunei. Saya sih tidak menjamin bahwa siapa yang salah atau kena begitu ya. Juga Malaysia, Arab Saudi pun pernah datang. Malaysia sama Arab Saudi pernah ke sini juga. Brunei pun pernah datang. Permasalahkan hal ini. Sedangkan jawaban kami Kabupaten Ketapang ini sementara diakui pemerintah Ketapang saya ini yang Sultan Muhammad Aliuddin ini bapak orang tiga ini, Sultan Dirigala, Sultan Jainuddin, Sultan itu tidak salah tuh ada satu lagi ya, tiga anaknya beliau tuh.
anak dari Sultan Muhammad Aliuddin. dari Sultan Muhammad Ali. Muhammad Aliuddin itu. Jadi yang pengakuan orang kerajaan zaman uyuk saya teh, orang ini kak maka kenapa dia sebut kerajaan tadi menjadi Indralaya. Nah alasan orang kerajaan zaman uyuk saya itu masih nemu itu ketiga kalinya harus hampir sama kata nama kerajaan. Pernah di menjabat begitu, Bah. Dia Jadi menjabat kerajaan di Tanjung Pura. enggak, bukan kalau bapaknya enggak. Oh, bapaknya Enggak pernah. Enggak pernah. Karena bapaknya itu datang dari India, baru pindah lagi ke Tasikmalaya, ke Tusidak ini di Jawa. Tasikmalaya ya. Iya, baru dibuat kerajaan itu ya menan Indralaya. Indralaya di Ini Sande. Di Sanda ini. Pak, Itu kalau kan Bapak kan nyebut kerajaan nih, kira-kira masih ada bekas tapak tilas enggak tentang terkait di mana posisi kerajaan itu? untuk sementara ini deh. Nah, sekarang ini kan seolah itu Bekas-bekas anu bekas ini deh. rajanya itu di sebelah mana di kalau di Sanda itu? Kalau bekas rajanya deh, pasam enggak ujung jembatan yang seberang sana itu bekas kerajaannya. Bekas kerajaan. Bekas kerajaan. Jadi sewaktu 82 disahkan oleh pemerintah Pontianak maupun Ketapang itu termasuk 82 kan baru kan. Itu menemukan berapa macam bukti retimba, maka diakui Ketapang bahwa itulah yang bekas kerajaan. Bekas kerajaan. Karena yang tiang ini bagi orangnya Benara. Itu memang disahkan retimba. Kalau bukan rumah orang penting tak ada model gitu bah maksud itu. Alat-alat yang dah rubuh tapi. Karena disusul waktu itu dari mahasiswa Fakultas Pontianak juga menyelidiknya bah ya. Nah itu membuktikan benar kata bah jadi. Kalau ini Pak apa bapaknya dari Pangeran Girigala ini dia tuh berasalnya dari keturunan mana dia tuh? Yang sepengetahuan Bapak tuh. Apakah memang dari Hindia ke Tasikmalaya ke sini atau gimana dia tuh? Memang kalau itulah saya bilang pun berapa kali ya seandainya Mbak ya, saya takut melenceng dari dongeng orang tu begitu ya. Nah itu mah cuma ceritanya itu kalau orang tu saya 3 tadi mengaku itu kena dapat informasi itu dia pernah kerja di kerajaan begitu Bayu. Kerajaan sebenarnya dulu di tahun 38 kerajaan masih ada bekas dan masih ada istilah itu bah. Itu cuma ya Kaisar Raden Tapa suatu masih itu diangkat zaman datangnya terakhir Jepang tidak Belanda dulu deh. Disitulah Sande tidak ada orang yang diam lagi di kampung untuk menyelamatkan itu barang. Maksud itu kalau kehujanan mudah benar buruk begitulah alasan Kaisar bah. Kaisar pun ikut lari waktu itu daripada jadi korban misalnya orang-orang yang jahat begitu bah ya. Lalu tidak salah hampir 17 tahun tidak diasuh lagi. Itu Pak terkait Pangeran Girigala ini ibunya sendiri itu siapa tuh? Nah ini sebenarnya ibunya kan ini sekarang kan bapak ibunya kan ada makam di atas tuh. Muhammad Aliuddin itu mutlak itu ada dengan sebenarnya bapak dia ratu umat dia ratu bungkuknya Bayu. Dulu pernah tertulis di baju orang TGRI anak sekolah ya betul pernah tertulis di situ sampai sekarang kena panjang tadi namanya saya tidak ingat tapi bungkumnya masih ratu tapi orang PGRI kupikir gini guru masih tahu macam Pak Tik Ditiro kepala sekolah PGRI kan Pak ya tidak salah di Seberang Bah nah, itulah ceritanya itu ibunya, mamaknya si Pangeran Girigala ini sama juga berasal dari India atau memang biasa kan ada sebagian istri-istri raja ini biasa kan ada yang dari misal contoh kerajaan Mempawah istrinya dia nikah tuh dengan dulu katakanlah sekarang nih dengan suku Dayak apa segala macam itu kalau si ibunya Pangeran Girigala ini dia memang berasal dari mana dia Pak? Nah ini kak saya pun kagum gak banyak ya. Tentunya itu kalau kurang-kurang orang tuh ngomong banyak, bah misalnya bah ya tidak nyambung ke arah lain, saya pun hampir tidak bisa ketemu bah. Asal beliau ini bah ya, mohon maaf ya sebenarnya.
Karena kedatangan orang Senek yang memegang Tanjung Pura Indralaya itu yang banyaknya dari Sulawesi. Oh, dari Sulawesi. Sulawesi. Orangnya bah sampai bisa diwakili oleh Sultan Muhammad Aliuddin tadi itu Sulawesi. Itu asal. Ini Pak, kami kan biasa nanya juga dengan sebagian masyarakat nih. Iya ya. Menurut masyarakat yang pernah kami diskusikan ini, Iya ya. betulkah Pak, Pangeran Dirigala ini salah satu pangeran yang begitu sakti? Sepengetahuan Bapak, saktinya itu kayak gimana dia? Sebelum begini Bayu, ini pernah juga kesaktian itu pun oleh orang nenek moyang saya pun sebenarnya bicaranya tentang itu ja. Maka kalau enjak Kabupaten Ketapang atau Pontianak ini, maka diganti namanya itu kena sumpahnya tadi seluar dari teh ayam dipantang nyumpah begitu aja lah. Kalau ketinggian ilmunya bah. Jadi, maksudnya gimana Pak? Maksudnya kalau misalnya kita jangan kau nanti aku sumpah jadi batu, sebentar jadi batu. Oh, Begitulah. Maka gelaran bahasa dia itu kalau dia nyumpah cuma tai ayam. Luar dari situ tidak berani. oh, berarti Sakit hati. Iya, itu. saking saktinya dia itu dia tidak boleh nyumpah orang tuh, misal kau jadi batu, akhirnya dilampiaskan itu tai ayam. Tai ayam begitu. Oh, maka menjadilah sebutan pangeran Tai ayam itu. masalnya nanjan Bayu. Memang kalau enggak sakti sih itu sih payah ngomong lah ya. Nenek moyang zaman dulu apalagi. Itulah ceritanya maka menjadi pangeran tai ayam. Pangeran tai ayam. Ini kan ada dari Arab Saudi kira 17 tahun yang lalu. Saya tidak tahu kena dipunda izin sama saya. Ada bikin film. Kalau tidak salah ada di HP timbul. Itu dari Arab Saudi. Buat film malah pun jelas di HP biak tuh aku nih cuma melihat makanya tuh Pak. Itu kalau Bapak lihat versinya dari Arab Saudi itu sesuai dengan yang Bapak ini enggak Bapak ketahui enggak? Kira tujuannya apa maksudnya? Dari cerita dari versinya Arab Saudi ini. Oh, Itu pas enggak ceritanya? Pas kira-kira. ada gam sebenarnya begini, pernah Arab Saudi mencari keluarga dia. Dalam HP dia di Arab Saudi dimanapun ada meninggal di Indralaya. Tapi sekarang ini bapak sendiri dari bapak saya pun tidak pernah temukan sejarah yang asli meninggalnya di Indralaya. Si Habib tadi bilangnya bah, kan ada tidak salah teh yang asli dah diam Pontianak orang Arab. Sampai datang ke rumah saya ini pakai mobil. Pak itu apa namanya? Kita dengan khusus Pangeran Dirigala nih. Iya. Pangeran Dirigala sendiri meninggal tuh apakah sakit atau gimana dia tuh? Enggak mah, nang soal itu ya. Kalau enggak sakit itu menginformasi mah sakit ya. Beliau ini maka meninggalkan mengganti jabat oleh ramunya tadi Sultan Muhammad Aliuddin. Kena beli anak-anak ini kak maka pulang ke istana atau sande ini beliau tuh meninggal dulu bapaknya kan begitu. Oleh amanah beliau itu orang kerajaan harus kembalikan anak ini ke tempat dia asal. Maka dua anak ini meninggalnya di sini matinya nanti. Soalnya sebelum mati maksudnya dah balik ke kerajaan yang Indralaya. Yang dimaksud Indralaya ini kerajaannya yang berada di Sanda ini kan? Iya betul. Indralaya. Berarti dulu tuh di Sanda ini kerajaannya bernama Indralaya. Indralaya itu. Yang rajanya tuh apakah Pangeran Dirigala atau bapaknya? Itu bapaknya. Bapaknya si asli. Pangeran Dirigala ini. Pendiri itu bapaknya. Pembuat kerajaan itu bapaknya Sultan Muhammad Aliuddin. Itu. Maka yang ada ini yang diangkat pemerintah anaknya. Namanya Bayu seperti tadi Sultan Jainuddin. Dirigala itu juga anak dia. Tapi anak yang tertua informasi begitu. Dirigala ini sebenarnya sudah tugas ke Mempawah. Di kerajaan di Mempawah. Di kerajaan di Mempawah. Itu. Kena ada hubungan dengan Indrawati jadi istrinya itu sebabkan mengikut kerajaan Indralaya. Jadilah dengan Sultan Jainuddin. Itu istrinya Sultan Jainuddin ada dua. Itu bah. Oke Pak Duli, break dulu sedikit. Break dulu Pak ya. Oke sahabat Eza, nah ini makam Pangeran Tai Ayam yang masyarakat
di sini menyebutnya karena ilmunya katanya tinggi, jadi disebutlah Pangeran Tai Ayam. Nah, sebenarnya nama beliau ini Pangeran Dirigala. Nah, ini sahabat Erza. Nah, di sini juga terdapat makam. Nah, ini masih banyak makam tua. Di sini memang tempatnya pemakaman. Nah, oke sahabat Erza, kita sudah sampai di pemakaman Pangeran Tai Ayam Saudagar Anum, Sultan Muhammad Aliuddin, Kiai Umar Syekh Habib Husin. Nah, ini sahabat Erza. Nanti kita lihat-lihat sekitar pemakaman beliau. Konon menurut warga sekitar dan penunggu juru kunci daripada makaman ini, bahwasanya beliau itu orangnya sangat sakti. Nah, sahabat Erza, inilah bentuk makam daripada Pak, yang mana makaman pangeran? Oh, yang itu pangeran yang 3 nih? Ini namanya yang Sultan Keturang Ketapang, Sultan Jainuddin. Oh, Sultan Jainuddin. Ini yang kalau bapak beliau itu bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sultan Muhammad Aliuddin. Nyai tua. Oh, Nyai Kendi. Pak, ini satu keluarga ya kah ya? Istrinya Sultan Jainuddin ada 2 Pak. Ada 2 ya? Ada 2 orang. Oh. Ini yang kata orang Nyai Kendi itu orang suku Dayak. Oh, Nyai Kendi ini. Ini yang asli Nyai Kendi kata orang suku Dayak. Kalau ini diganti zaman bapak sih baru ada sih. Oh. Tahun 72 misalnya. Tidak ketemuan misalnya dulu teh di lapas sapi. Nah, tahun 60 teh orang tempat nyengon. Oh. Alali ini istri kedua. Tapi ini dari Kabupaten Ketapang ada di fasilitas mana? Memang di fasilitas ya? Oh, ngomong kalau memang untuk uang rokok sebulannya cuma. Ada ya, alhamdulillah lah ya. Berarti yang ini Pak ya? Ya, itu kuburan siapa namanya? Indra Sultan Dirigala pakai Dirigala dia. Nama aslinya Pak ya? Siapa tuh Pak? Itu orang yang terkaya kata uyuk saya Pak. Orang terkaya. Nah, jadi mengongkos kerajaan tu sejak masa dia review. Lain Pak. Itu maka dinamai saudagar. Tapi namanya asli tidak tahu ya? Ada saja nam. Saya terus terang mah. Yang kaya-kaya itu sebutannya tetap saudagar. Kalau zaman nenek moyang dia Saudagar Anum. Saudagar Anum. Itu dia lah. Perempuan itu laki-laki Pak? Laki. Laki. Karena orang ini macam uyuk saya dengan kai saya itu, kai saya tak berapa tahun sempat duduk di kerajaan, artinya banyak sebelum Jepang datang masih sempat. Kalau uyuk Siba Raden Resid namanya, kalau kai ini Raden Tapa. Raden Tapa kai saya, barok bapak saya Raden Anggon. Kalau bapak sendiri apa dia? Bapak sendiri Raden apa? Radennya? Ya, kalau bapak. Saya ini sulit Raden Amirel genam, pakai Amirel. Raden Amirel. Iya betul. Karena saya tidak nyambungkan, ini ada sebab lagi.
Dari pemerintahan orang kebudayaan, saya ini 2-3 tangkapan di Kereju tidak bisa kan, ada SK dari pemerintah. Jadi maksud itu ada kejelain, maksud jangan ada. Lalu saya ngambil inisiatif, orang Ketapang pun nyuruhnya begian. Sebenarnya kalau yang ke urusan kebudayaan Raden Amiril. Iya, kalau Amiril ini saya makai nikahkan orang tanda tangannya. Raden ini saya ambil tungkuk kalau dia urusan makam. Cerita teh. Ada sebab ini manang mohon maaf banyak kalau saya salah bawa, Pak. Jadi saya itu kan nyewa dulu kalau mau hidup. Hidup dari tadi ya. Nanti dipotong ya. Mau nanya ulang aku nih. Ada momen-momen yang bagus tadi itu. Yang sesilah Bapak nih. Di Habib Musim dengan salah silah. Udah direkam? Tidak ada. Jadi itu ceritanya manang ya. Itu. Jadi saya yang Raden Amiril, Pak. Kalau Bapak nih yang ke berapanya dari yang saya yang paling yang tertua. yang ke berapa nih? Ke pertama anak. Enggak, yang dari kerajaan. dari kerajaan itu Bapak di keturunan yang ke berapa? Susunannya deh. Susunannya. Ini sih mohon maaf nak, kalau cerita kai saya ini udah jatuh ke 13. Oh, udah ke 13. Masih ingat Pak dari kai Bapak itu siapa pas langsung ke Bapak tuh? Ada nak Yang ingat Bapak dari mana aja? Saya ini kan saya dah Raden Nanggon Bapak saya kan. Dari Bapak siapa? Barok saya itu tidak. Dari Bapak. Ya, Barok Raden Nanggon Bapak saya. Kai saya Raden Taba. Uyuk saya Raden Rashid. Ini orang yang dah kedua tiga ini kan dah biasa di kerajaan. Ada satu ini pindah ke Pulau Manega sampai sekarang kami tidak tahu. Itu Raden apa, Pak? Itu Raden Gaam. Di Pulau Sambu ada dengaran. Pulau Sambu. Pulau Sambu. Daerah mana itu, Bah? Saya cuma tahu nyebut mah. Ingat. Daerah Karimata. Gitu enan. Di situ kubur beliau nih. Bapak Yang disebut Pangeran Samudra itu, bukan? Bapak Raden Rashid teh. Kalau di Senun ada mendesain teh. Cuma saya lupa teh. Pangeran Samudra aja nih Raden. Yang di Karimata. Yang di Kalimata tuh ada makam tuh namanya Pangeran Samudra. Itu kecuali Jalaran Senunam nan. Mungkin bisa Jadi Itu jadi yang disebut ini yang lari ke Pulau Sambu ini Bapak ini Raden Resin. Raden Resin ini anaknya Raden Tapa. Raden Tapa ini anaknya Raden Anggon. Baru sayu tem jan banyak. Jadi jauh di bawah pada ketemu anak. Jadi sekitar 6 kurang lebih anak itu. Mohon maaf sebenarnya. Bapak anaknya ada berapa? Sekarang ada 4. Ada 4 orang. Yang paling tua umur berapa? 24 barunya. Baru 24 ya. 24. Yang paling tua tuh. Iya, yang paling tua. Bisa tak kira-kira mengisahkan nanti ke anak cucu dia? Laki atau perempuan, Pak? Laki. Oh, laki. Laki. Tapi sekarang sih kalaupun pendapat mau belot di pemerintah, dia kan ambil aliran tidak. Ini saya tuduh teh belot, Pak. Bayangkan amin ketua Pedanka Sande ini kena kerjasama dengan saya waktu itu, ketua Pedanka kan, Pak itu dah pindah ke Tapang. Lupaku. Kerjasama kami petugas di masjid, lalu cerita saya diangkat ini, Pak. Saya 13 tahun jadi Hatib Bilal, Bah, mohon maaf berarti Bayu di masjid ya. Nah, jadi sama kerja sama beliau tadi itu. Nah, jadi maka sampai saya sekarang yang dekat orang kebudayaan di Ketapang, semuanya pun Bapak ini tahu, Pak Hermansyah, Pak Faisal sekarang masih kan, Pak Faisal Bah ini kan masih ditugas kan, Pak Hermansyah Kampung Kaum itu. Nah, jadi gara-gara beliau Gaam. Sebenarnya saya boleh, Bah, yang ceritain sebab boleh saya tidak bisa banyak dapat sejarah. Bapak saya bukan rasa tidak memungkinkan umur sekian ditinggal, cuma dah tinggi cuma agi sehat banang. Lalu dah sempat nanya mana buku Pak, seolahnya namanya kali ada megang sejarah, dicari tidak ketemuan. Itu baca ceritanya lalu kasih sedikit nih mah anak nih bapak nih, itu. Jadi bapak ini mendapatkan silsilah ini memang dari mulut kainya Bapak ya? Iya, itu separohnya dari Sian.
Dan ada kawan-kawan kai saya waktu 10 tahun 2016 masih hidup waktu itu sampai ngajar 17-18 di situ dapat saya. Namanya Pak Arpan. Jadi waktu itu umur beliau itu 96 tahun. Jadi yang Dudi dari kai saya meninggal bah. Dengan rahmat saya nyambung cerita. Bapak dengan Pangeran Girigala ini berarti satu aliran sedarahnya atau gimana? Kalau menurut silsilahnya. Kalau memang ini ujuk saya ngomong, maka orang Sandai pun mengaku yang ada hak di kerajaan ini banyak nenek moyang ngomongkan cuma aliran kami. Tapi cuma itu aja lah kalimatnya banyak. Berarti memang kemungkinan karena memang diakui mungkin bapak tuh mungkin secara tidak langsung mungkin dari aliran darahnya dari Pangeran Aliuddin sampai ke Pangeran Girigala itu mungkin. Itulah sebenarnya saya pun dah anak gak gitu. Yang kata nenek moyang sih memang dari kerajaan tem asli orang kerajaan kan bayu aliran itu. Apakah hubungannya dengan Muhammad Aliuddin ini kita tidak tahu gak bayu itu bah. Karena saya baru ni omong bahasa baru ni Raden itu sebenarnya zaman raja itu anak lelaki namanya Raden. Kan begitu bayu. Nah sebenarnya kalau didengar gini saya nak raja kan. Nah itu intinya. Maka perempuan itu Tuan Putri Raja manggil Mbak deh. Nah itu sebenarnya cuma saya tidak berani sejauh begitu bang. Berarti nama bapak ini memang Raden. Raden saya. Di KTP pun Raden. Raden semua Ketapang. Memang Raden. Memang itu. Kalaupun ada pun gambar saya dengan sejarah saya pun di Gusti Kamboja bah. Di rumah beliau pun ada. Jadi saya sering tidur di situ bayu. Itu satu turunan itu. Berarti memang kemungkinan bapak ini memang ada aliran darahnya itu dengan Pangeran Girigala itu. Barangkali itu saya pun tidak berani ngaku. Mungkin sayangnya dulu tuh bapak tuh tidak tidak menanyakan secara detail dengan Uyut dengan apa. Itulah nak yang rasa-rasanya sejauh ini itu tidak mungkin sejarah ini terbongkar begitu kan. Karena zaman baru ini mah terbongkar mah. Zaman Uyuk kai saya jauh kan baru tahun berapa kita ini dibuka sejarah tidak dibongkar dibangun itu jalan. Jadi kai dengan Uyuk ini tidak menduga kesudahnya akhir gini begitu bayu. Itu jadi kemana lah. Pengen tahu sejarah. Itu Bisa Pak. ketemu. Gimana Pak tadi? Misalnya gini, Pak Raden punya bapak namanya siapa? Udah tadi yang silsilah tadi kan? kan? Sampai ketiga berapa itu? Sebutannya? 13. Sampai ke 13. 13. Pak Raden ini kan 13. Ya betul. Ya kan? Dan Datuk punya bapak. Ya kan? Ya betul. Yang bapak ini punya bapak lagi. Iya betul. Jadi berapa tadi yang disebut? Berapa turunan? Yang bapak ingat tuh siapa? Misal Jadi saya dulu ya. Bapak saya Raden Anggon. Bapak Raden Anggon Raden Tapa. Bapak Raden Tapa Raden Resid. Yang ini yang memadamkan saya ini. Yang 5. Yang pindah ke Pulau Sambu nih. Pulau Sambu. Ada ini anak saya ini. Masuk di Sian. Saya juga Pak. Masih ada hubungan. Itulah mudah-mudahan tidak Kalau tahu. ada susunan ini macam begini. Itu Pak. Biasa kadang-kadang ketemunya kalau yang ngerti sejarah dalam hubungan-hubungan kekerabatan tuh sampai 6 atau 7 keturunan tuh pin ke pin tuh ketemu. Dapat beneran. Kalau Ketapang Dan dapat. yang hilang itu di pin kelima. Kelima Mbak. Itu. Jadi Uyuk saya pun ngomong, kai saya pun Kai bapak pun tidak mengetahui itu ya. Kai bapak deh. Kainya bapak nih. Ada ngasih tahu maksudnya? Ada ngasih tahu. Ada. Memang dia pun tidak tahu mungkin. Tahu nggak tahu mah. Kena boleh dikatakan pindah ke Pulau Sambu itu pun kena tadi Muhammad Aliuddin menggerak kanan. Masalah Pulau Sambu itu di mana? Hanya ni saya ni entah pandai nyebut. Bapak dikasih tahu bahwa pindah ke Pulau Sambu itu dikasih tahu siapa? Nanti mah kai saya Raden Tapa teh.
Jadi orang tu kau tu katanya Bapak Uyuk kau tu Raden Rashid tu ada abak lagi yang pindah ke Pulau Sambung. Kah genam bah ngomongnan. Pak ini ya, katakan rata-rata usia beliau 70 Bapak tahun. umur berapa? 60. 60. Kenapa harus nambah? 400 tahun. Empat sambung ida. Nah, Empat sambung. Rata-rata kan kehidupan dulu tuh orang-orang tua tuh bisa mencapai usia 70 misalnya. Paling rendah. Paling rendah. Kalau udah 100 lah kan. 100. Ya udah kali 4. Kalau bapak saya 73 meninggalnya. 73. Kita ambil lah patokan 73. Masih ada kaitan itu Bang dah ketahuan tempat tadi. Yang stok yang dari 5 kan. Boleh aja, boleh. Pulau Sembu tuh. 200 lewat. Iya. Ke Pangeran Dirigara itu. Dirigara. Kalau dihitung-hitung tahunnya lah rata-rata. Umur usianya katakan 70 tahun lah. Rata-rata 70 tahun. 280. Daya ingat manusia ya luar biasa. Nah, kalau dia tahu dengan bin ke bin sampai 7 orang ya. Misalnya datuk kita, ya kan, namanya ini misalnya. Datuk kita punya bapak. Bapak ini Tapi 7. tapi nampaknya saya pun tidak kurang usaha. 7 keturunan. Nah, yes, Sekarang ada keluarga masuk penjara. Ceritanya banyak. Belum keluar sampai sekarang. Siapa tuh Pak? Ada keluarga itu di sini mah sebenarnya dari pihak bapak keturun alir bapak. Masuk penjara? Masuk penjara di Ketapang. Jadi dia masuknya? Gara-gara obat 6 udah 2 tahun 3 tahun. Oh. Nah, jadi selalu nelpon saya sama dia ni dicari pun kena mau cari ini gam, tapi bunyi-bunyi dah ketemuan. Saya mah dak nanya ni. Yang di atas yang orang 45 ni bah. Nah itu gi. Jadi yang ketemuan di teh di Pulau Sambu teh ada orang juga tah di mana kalau cerita ini bisa dapat. Udah di tangan dia sekarang kan kalau enggak nama dengan sejarahnya bah. Itu jadi saya ini pun bukan enggak sambil berusaha untuk anak cucu bayu. Untuk bagi saya bah ada mbah. Jadi anak saya pun ada semua di rumah ni gitu. Jadi masa-masa beliau pas Masih jadi dewasa, kan? Dirigala itu ada semacam apa? Kehidupan sehari-hari itu mesti akan agama gitu loh. Itu. Kan masih udah Islam kan? Udah. Nah, cerita yang dari Karimata itu Pangeran Samudra itu dia menyebarkan agama itu di pulau itu. Gitu kan. Dia Pangeran Samudra, Imam Samudra. Pulau Sambung. Pulau Sambu. Sambu ya? Iya, Sambu. Ada makamnya di samping masjid itu. Pulau Sambung. Di mana Pulau Sambung? Nah, itu mah nak. Oke, Kim? Udah dulu Pak. Siapa tuh Pak? Itu orang yang terkaya kata uyuk saya Pak. Orang terkaya. Nah, jadi mengongkos kerajaan tu sejak masih diari dia. Tak main lah Pak. Itu maka dinamai saudagar. Tapi namanya asli enggak tahu ya? Ada hampir janam. Saya terus terang mah. Yang kaya-kaya itu sebutannya tetap saudagar. Kalau zaman nenek moyang dia Saudagar Anum. saudagar Anum. Itu dia lah. Perempuan itu laki-laki Pak? Laki. Karena orang ini macam uyuk saya dengan kai saya tak berapa tahun sempat duduk di kerajaan artinya banyak sebelum Jepang datang masih sempat. Kalau uyuk Sibah Raden Rashid namanya, kalau kai ini Raden Tapa. Raden Tapa kai saya, barok bapak saya Raden Anggon. Kalau bapak sendiri, Apa dia? bapak sendiri Raden apa? Radennya? Iya, kalau bapak Saya ini sulit Raden Amirel genam, pakai Amirel. Raden Amirel. Iya betul. Karena saya tidak nyambungkan, ini ada sebab lagi. Dari pemerintahan orang kebudayaan, saya ini 2-3 tangkapan di Kereju tidak bisa kan. Ada SK dari pemerintah. Jadi maksud itu ada kejelain, maksud jangan ada.
Lalu saya ngambil inisiatif, orang Ketapang pun nyuruhnya begian. Sebenarnya kalau yang ke urusan kebudayaan Raden Amiril. Iya, kalau Amiril ini saya makai nikahkan orang tanda tangannya. Raden ini saya ambil tungkuk kalau dia urusan makam. Cerita teh. Ada sebab ini manang mohon maaf ya kalau saya salah bawa, Pak. Nah, jadi saya itu kan ya waduh ini kalau mau hidup. Hidup dari tadi ya. Nanti dipotong ya. Mau nanya ulang aku nih. Ada momen-momen yang bagus tadi itu Yang- kejar Yang silsilah Bapak nih di Habib Musim dengan salah silah. udah direkam. Ada. Jadi itu ceritanya manang ya. Itu. Jadi saya yang Raden Amiril, Pak. Kalau Bapak Bapak, nih yang ke berapanya dari yang saya yang paling yang tertua. ke berapa nih? Ke pertama anak. Enggak, yang dari kerajaan. Dari kerajaan Dari- yang dari- berapanya. dari kerajaan itu Bapak di keturunan yang keberapa? Susunannya deh. Iya. Susunannya. Ini sih mohon maaf nang. Kalau cerita kai saya ini udah jatuh ke 13. Oh, udah ke-13. Heeh. Masih ingat tak Pak dari kai Bapak itu siapa pas langsung ke Bapak tuh? Ada nang Yang ingat Bapak dari mana aja? saya ini kan saya dah Raden Nanggon bapak saya kan. Dari Bapak siapa? Barok saya itu tidak. Dari Bapak. Ya, Ah, ah. Barok Raden Nanggon bapak saya. Heeh. Kai saya Raden Taba, Heeh. uyuk saya Raden Rasid. Heeh. Ini orang yang dah kedua tiga ini kan dah biasa di kerajaan. Heeh. Ada satu ini pindah ke Pulau Manega sampai sekarang kami tidak tahu. Itu Raden apa, Pak? Itu Raden Gaam. Mana? Di Pulau Sambu ada dengaran. Pulau Sambu. Pulau Sambu. Daerah mana itu, Bah? Saya cuma tahu nyebut mah. Ingat. Daerah Karimata. Gitu enan. Di situ kubur beliau nih. Bapak Yang disebut Pangeran Samudra itu, bukan? Bapak Raden Rasin teh. Kalau di Senun ada mendesain teh. Cuma saya lupa teh. Pangeran Samudra gini teh Raden. Yang di Karimata. Yang di Kalimata tuh ada makam tuh namanya Pangeran Samudra. Itu kecuali Jalaran Senunam nan. Mungkin bisa dihubungkan. Bisa jadi. Itu jadi yang disebut ini yang lari ke Pulau Sambu ini Bapak ini Raden Resin. Raden Resin ini anaknya Raden Tapa. Raden Tapa ini anaknya Raden Nanggon. Baru sayu tembian banyak. Jadi jauh di bawah badak ketemu anak. Jadi sekitar 6 kurang lebih lah anak itu. Mohon maaf sebenarnya. Bapak anaknya ada berapa? Sekarang ada 4 nah. Ada 4 orang. Yang paling tua umur berapa? 24 ambaroknya. Baru 24. 24, Yang ya. paling tua tuh. Iya, yang paling tua. Bisa tak kira-kira mengisahkan nanti ke anak cucu dia? Laki atau perempuan, Pak? Laki. Oh, laki. Laki. Tapi sekarang sih kalaupun pendapat mau belot ni pemerintah, dia kan ambil aliran tidak. Dia saya tuduh teh belot, Bah. Bayangkan amin. Ketua Pedan Kasande ini kena kerjasama dengan saya waktu itu. Ketua Pedanka kan, Pak itu dah pindah ke Tapang. Lupa aku. Kerjasama kami petugas di masjid. Lalu cerita saya diangkat ni, Bah. Saya 13 tahun jadi hatib Bilal, Bah. Mohon maaf berarti Bayu di masjid ya. Nah, jadi sama kerja sama beliau tadi itu. Nah, jadi maka sampai saya sekarang yang dekat orang kebudayaan di Ketapang, semuanya pun Bapak ni tahu, Pak Hermansyah, Pak Faisal sekarang masih kan, Pak Faisal Bah ini kan masih ditugas kan, Pak Hermansyah Kampung Kaum itu. Nah, jadi gara-gara beliau Gaam. Sebenarnya saya boleh, Bah, yang ceritain sebab boleh saya tidak bisa banyak dapat sejarah. Bapak saya bukan rasa tidak memungkinkan umur sekian ditinggal. Saya dah tinggi cuma agi sehat banang. Lalu dah sempat nanya mana buku Pak. Seolahnya nama ya kali ada megang sejarah. Dicari tidak ketemuan. Itu baca ceritanya lalu kasih sedikit ni mah anak ni bapak ni. Itu. Jadi bapak ni mendapatkan silsilah ini memang dari mulut kainya Bapak ya? Iya, itu separohnya dari Sian. Dan ada kawan-kawan kai saya waktu 10 tahun 2016 masih hidup waktu itu sampai ngejar 17-18 di situ dapat saya. Namanya Pak Arpan.
Jadi waktu itu umur beliau itu 96 tahun. Jadi Dudi dari kai sayu teh ninggal bah. Dengan rahmat saya nyambung Berarti Bapak dengan Pangeran Girigala ini berarti satu aliran sedarahnya atau gimana? Kalau menurut sejarahnya itu. Kalau memang ini uyuk saya ngomong, maka orang Sande pun mengaku yang ada hak di kerajaan ini banyak nenek moyang ngomongkan cuma aliran kami. Tapi cuma itu aja lah kalimatnya banyak. Berarti memang kemungkinan ya, karena memang diakui mungkin Bapak tuh mungkin secara tidak langsung mungkin dari aliran darahnya dari Pangeran Aliuddin sampai ke Pangeran Girigala itu mungkin. Itulah sebenarnya saya pun dah enggak gitu. Yang kata nenek moyang sih memang dari kerajaan asli orang kerajaan kan bayu aliran itu. Apakah hubungannya dengan Muhammad Aliuddin ini kita tidak tahu gak bayu itu bah. Karena saya baru ni omong bahasa baru ni Raden itu sebenarnya zaman raja itu anak lelaki namanya Raden. Kan begitu bayu. Nah sebenarnya kalau didengar gini saya nak rajin kan. Nah itu intinya. Maka perempuan itu Tuan Putri Raja manggil mbak deh. Nah itu sebenarnya cuma saya tidak berani sejauh begitu bang. Berarti nama bapak ini memang Raden. Raden saya. Di KTP pun Raden. Raden semua ketapang. Memang Raden. Memang itu. Kalaupun ada di pun gambar saya dengan sejarah saya pun di Gusti Kamboja bah. Di rumah beliau pun ada. Jadi saya sering tidur di situ bayu. Itu satu turunan itu. Berarti memang kemungkinan Bapak ini memang ada aliran darahnya itu dengan Pangeran Girigala itu. Barangkali itu saya pun tidak berani ngaku. Mungkin sayangnya dulu tuh Bapak tuh tidak tidak menanyakan secara detail dengan Uyut dengan apa. Itulah nak yang rasa-rasanya sejauh ini itu tidak mungkin sejarah ini terbongkar begitu kan. Karena zaman baru ini mah terbongkar mah. Zaman Uyuk kai saya jauh kan. Baru tahun berapa kita ini dibuka sejarahnya dah dibongkar dibangun itu jalah. Jadi kai dengan Uyuk ini tidak menduga kesudahnya akhir gini begitu bayu. Itu jadi kemana lah. Itu pengen tahu sejarah. Itu Bisa bang. ketemu. Gimana Pak Doni? Misalnya gini, Pak Raden punya bapak namanya siapa? Udah tadi yang susila tadi kan? Sampai ketiga berapa itu? 13. Sampai ke 13. Bin per bin. Ya betul. Ya kan? Dan Datuk punya bapak. Ya kan? Ya betul. Yang bapak ini punya bapak lagi. Iya betul. Jadi berapa tadi yang disebut? Berapa turunan? Yang Bapak ingat tuh siapa? Misal jadi saya dulu ya. Bapak saya Raden Anggon. Bapak Raden Anggon Raden Tapa. Bapak Raden Tapa Raden Resid. Yang ini yang memadamkan saya ini. Yang 5. Yang pindah ke Pulau Sambu nih. Pulau Sambu. Yang kelima dia. Ada ini anak saya ini. Masuk di Sian. Saya juga Pak. Masih ada hubungan. Kalau mudah-mudahan tidak tahu. Ada susunannya macam begini. Itu Pak. Biasa kadang-kadang ketemunya kalau orang yang mengerti sejarah dalam hubungan-hubungan kekerabatan tuh sampai 6 atau 7 keturunan tuh bin ke bin tuh ketemu. Dapat beneran. Kalau ketapang dapat. Yang hilang itu di bin kelima. Bin kelima Mbak itu. Jadi Uyuk saya pun ngomong, kai saya pun kai Bapak pun tidak mengetahui itu ya. Kai Bapak deh. Kainya Bapak nih. Ada ngasih tahu maksudnya? Ada ngasih tahu. Ada. Memang dia pun tidak tahu mungkin. Tahu nggak tahu mah. Karena boleh dikatakan pindah ke Pulau Sambu itu pun kena tadi Muhammad Aliuddin menggerak kanan. Masalah Pulau Sambu itu di mana? Hanya ni saya ini entah pandai nyebut. Bapak dikasih tahu bahwa pindah ke Pulau Sambu itu dikasih tahu siapa? Nanti mah kai saya Raden Tapa teh. Jadi orang tu kau tu katanya Bapak Uyuk kau tu Raden Resid tu ada abaknya yang pindah ke Pulau Sambu. Kah genam bah ngomongnan. Ini ya katakan
rata-rata usia Jauh. beliau 70 Bapak tahun. umur berapa? 60. 60. Ah, Nambah ah. Boleh ingat manusia 400 tahun. Empat sambung tidak? Nah, Empat sambung. Ah, ah. Rata-rata kan kehidupan dulu tuh orang-orang tua tuh bisa mencapai usia 70 misalnya. Ah, paling rendah. Paling rendah. kalau udah 100 lah kan. Ah, ah. 100. Kalau bapak saya 73 meninggalnya. 73. Kita ambil lah patokan 73. Ah, ah. Mas, ada kaitan itu Bang dah ketahuan tempat tadi Ah, ah. yang stok yang dari 5 kan Boleh aja, di benar. Pulau Sembu tuh Ah, ah. 200 lewat. ke Pangeran Dirigara itu Dirigara kalau dihitung-hitung tahunnya lah rata-rata Ah, ah. umur usianya katakan 70 tahun lah rata-rata 70 tahun 70 tahun 280. Nah, Daya ingat manusia ya luar biasa. ya kalau dia tahu dengan bin ke bin sampai 7 orang ya misalnya datuk kita ya kan namanya ini misalnya datuk kita punya bapak Ah. bapak ini Tapi 7 tapi nampaknya saya pun tidak kurang usaha. 7 keturunan nah, ya, Sekarang ada keluarga masuk penjara. Cerita ini banyak. Belum keluar ada sekarang. Siapa tuh, Pak? Ada keluarga itu di sini mah sebenarnya dari pihak bapak bah, keturun alir bapak. Masuk penjara? Masuk penjara di Ketapang. Ah, Dia jadi masuknya? gara-gara obat udah 2 tahun 3 tahun. Oh. Nah, jadi selalu nelpon saya sama dia ini dicari pun kena mau cari ini gam tapi bunyi-bunyi dah ketemuan saya mah dak nanya nih yang di atas yang orang 45 nih bah nah itu Gi jadi yang ketemuan di Pulau Sambu teh ada orang juga tah di mana kalau cerita ini bisa dapat udah di tangan dia sekarang kan kalau enggak namun dengan sejarahnya bah itu jadi saya ini pun bukan enggak sambil berusaha untuk anak cucu bayu untuk bagi saya ada mbak jadi anak saya pun ada semua di rumah nih gitu. jadi masa-masa beliau pas Masih jadi jawab, kan? di Gala itu ada semacam apa Nama dia kehidupan sehari-hari itu mesti akan agama gitu Itu kan masih udah Islam kan udah. nah cerita yang dari Karimata itu Pangeran Samudra itu kan dia menyebarkan agama itu di pulau itu Gitu kan. disebut ya Pangeran Samudra Imam Samudra Pulau Sambung. Pulau Sambu. Sambu ya? Iya Sambu. ada makamnya di samping masjid itu Pulau Sambung. Di mana Pulau Sambung? Nah itu mah nak. Oh, oke Bin udah dulu Siapa Pak. ada musik?